Glow up. Kayaknya kalian udah gak perlu gue jelasin lagi apa itu glow up kan? Kenapa gue jadiin kata itu sebagai pembukaan? Karena pada video kali ini, sang MC cupu peringkat E dengan julukan senjata terlemah umat manusia akan mengalami yang namanya glow up. Dan di sini adalah titik awal perubahan besar akan terjadi pada Sung Jinwoo. Tapi stop, kalian gak perlu spoiler dulu cuy. Kalau mau spoiler, sono sama Kang Ujang aja mendingan. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar channel WAM2 kita ini bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Oh ya, sekalian biar naikin cuan, sekalian biar bisa menghibur kalian semua dong tentunya. BTW, follow juga akun sosmed gue ya guys, linknya bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Solo Leveling episode kelima. Di episode sebelumnya, kita telah melihat betapa epicnya solo raid yang dilakukan Jinwoo di dalam dungeon stasiun bawah tanah Hapjeong. Karena nggak hanya mampu menumpas banyak sekali goblin dan juga para Raikan, tapi Jinwoo juga berhasil menumbangkan sang bos dungeon Kasaka meski hampir nyerempet ke nyawanya. Dan di akhir scene-nya kita juga melihat output damage Jinwoo yang bahkan mampu menumbangkan seonggok monster golem di kala dungeon break terjadi. ねえねえ見た？E級でしょ？すっごいいい体してるんでしょ？そんなイケメンいつ入院したの？ Setelah kita melihat banyaknya perawat yang tengah membicarakan satu sosok yang telah mengalami yang namanya glow up, terlihat salah satu perawat baru yang gak percaya bahwa pasien mereka yang bisa jadi good looking hanya karena dia telah melatih tubuhnya selama beberapa hari doang. Namun rasa gak percayanya itu langsung sirna begitu si perawat baru yang masuk ke kamar si pasien untuk melakukan pemeriksaan terakhir. Sonjinu-san. Oh yeah. Sumimasen. Iya, kochira koso sumimasen. Hayo lo, tadi katanya gak percaya mbak. Ngeliat roti sobek gini langsung Iya, kochira koso sumimasen. Di tengah salting edannya si perawat usai melihat setumpuk roti sobek di hadapannya, Jinwoo menanyakan keperluan si perawat mendatanginya. Di mana ternyata si perawat cuma memberitahukan bahwa Jinwoo sudah diperbolehkan untuk pulang. Setelah memintanya untuk menyelesaikan proses administrasi, si perawat yang gak pengen itu jadi pertemuan terakhir mereka, dirinya langsung mengambil inisiatif untuk meminta nomor WA-nya si Jinwoo. Tapi tentu karena si MC kita ini yang kurang peka soal dunia romance, dirinya mengira si perawat ingin mengirimkan hasil pemeriksaan setelah ia keluar dari rumah sakit itu. Singkat waktu, setelah kita melihat acara TV yang menampilkan interview ke salah satu dari 7 hunter rank S Korea yang bernama Baek Yunho, nampaklah si Jin A yang panik karena dirinya yang hampir terlambat masuk sekolah. Tapi sebelum berangkat, dirinya menyempatkan diri buat menemui sang kakak untuk pamitan dulu. Oni-chan, karada kitaete ru? Otona ni natte mo sei nobiru nda. Melihat Jin A yang akan berangkat sekolah, Jinwoo memaksa si adik untuk membawa sebuah payung karena takut hujan akan turun. 今日晴れてるし重いからいい。俺のどこが重いんだよ。いってらっしゃい。 Seberangkatnya Jin A, Jinwoo terlihat memeriksa misi hariannya, dan karena cuma 3 hari doang, dirinya memutuskan untuk melakukannya di siang hari nanti. Jinwoo yang merasakan masa ototnya yang bertambah dan menduga itu karena status STR-nya, dirinya memutuskan untuk memasukkan poin statusnya yang tersisa ke indera dan kecepatannya. Kimeta. Kore de ikka. Gak lama kemudian, pemilik apartemen menelponnya untuk menanyakan soal uang sewa apartemennya. Yang mana untungnya si pemilik itu bukan orang jahat dan berniat memberikan waktu supaya Jinwoo bisa ngumpulin uang sewanya itu. Jinwoo yang merasa gak enak pun memberitahukan bahwa dirinya akan segera mengirimkannya. Goblinを一瞬で倒せるようになった。家賃くらい簡単に稼げるはずだ。 Di tengah Jinwoo yang lagi mencari-cari party dungeon yang lagi membutuhkan anggota, dirinya pun sempat kepikiran buat melakukan pemeriksaan ulang rankingnya itu. Karena dirinya mengetahui jika ranknya itu naik, maka peringkat dungeon yang bisa dimasukinya juga akan semakin banyak. Namun karena gak pengen menarik perhatian dan gak ingin orang-orang tahu soal player sistemnya, Jinwoo pun langsung mengurungkan niatnya barusan. Di tengah Jinwoo yang masih mencari-cari, dirinya menerima pesan dari salah satu party rank C yang dipimpin oleh seorang pria maco bernama Hwang Dong-suk. Nah,
Si Dongsuk ini langsung memarahi anak buahnya karena baru aja berucap buruk tentang julukan senjata terlemah umat manusianya si Jinwo. Dongsuk kemudian memberitahukan alasan Jinwo yang di-invite olehnya gak lain hanya untuk menggenapkan jumlah minimum anggota party yang boleh masuk ke dungeon itu. Karena itu adalah dungeon rank C, Jinwo pun dijanjikan akan dibayar sebesar 2 juta won dengan job sebagai porter atau pembawa barang. Jinwo pun terkejut karena partinya si Dongsuk ini yang ingin masuk ke dalam dungeon rank C tanpa mengajak seorang healer sama sekali. Namun Dongsuk meyakinkan bahwa mereka sudah sangat berpengalaman masuk ke dungeon tanpa seorang healer sama sekali seperti itu. ダンジョン内で起こる事故に関してはどうぞ。どうも。 Setelah menandatangani kontrak, nampaknya Jinwo yang dihampiri oleh seorang hunter rank D berumur 21 tahun bernama Yo Jinho. Jinwo langsung bisa tahu si Jinho ini pasti anak sultan tajir melintir jika dilihat dari outfitnya saat ini. Meski terlihat begitu, tapi Jinho bukanlah orang yang jahat. Dirinya bahkan berjanji akan melindungi Jinwo yang dirasa lebih lemah darinya. 大丈夫、僕が守って差し上げます。 Sesaat sebelum masuk, anak buah Dongsuk dan Jinho pun khawatir dengan ukuran gate dungeon itu yang terbilang lebih besar dari biasanya. Namun Dongsuk meyakinkan mereka karena Biro Hunter telah memeriksa dungeon itu sebanyak 2 kali. Jinho pun menambahkan ukuran gate tidak mempengaruhi peringkat dungeon tersebut. Dan yang mempengaruhinya adalah jumlah gelombang mana yang merembes dari dalam. Hai, Jinu-san, ikimasu yo. Singkat cerita, mau di luar dungeon ataupun di dalam dungeon itu, si Jinho ini ternyata adalah tipe orang so asik karena terus mengajak Jinwo untuk mengobrol, mau itu hal penting ataupun hal yang sangat tidak penting. Melihat gak ada satupun monster di dalam dungeon itu, mereka pun terhenti dan momen itu dimanfaatkan oleh Jinwo untuk mendengarkan suara yang ada di sekitar mereka saat ini. Sementara itu, partinya Dongsuk terlihat bersiap meski mereka belum mengetahui monster apakah yang akan keluar di sana. Di tengah itu semua, Jinwo pun langsung berteriak memberi peringatan pada mereka semua karena ternyata di saat semua monster yang terpancing oleh skill provokasi Dongsuk, terlihat perburuan yang menjadi jauh lebih EZ dari sebelumnya. Jinwo pun cukup kagum dan merasa Dongsuk memang pantas menyandang gelar tanker rank C seperti itu. Meski kerjasama party Dongsuk sudah sangat bagus, tapi Jinwo merasa style combat mereka yang cukup kasar. Sedangkan si Jinho, dirinya mampu menutupi kekurangannya dengan semua equipment yang dipakainya itu. Setelah penyerangan para semut berakhir, Dongsuk pun langsung meminta pada semua anak buahnya untuk melooting semua batu sihir yang baru aja mereka dapatkan. Dirinya juga berterima kasih pada Jinwo karena berkat peringatannya tadi, gak ada satupun dari mereka yang terluka. Merasa penasaran dengan cara Jinwo yang bisa mengetahui jenis monster dan arah penyerangannya, si Dongsuk ini pun langsung menanyakannya begitu aja. Gak lama setelahnya, Kyuwon meminta bosnya itu untuk melihat ke bekas gigitan yang dialami oleh beberapa monster di sana. Mereka pun menduga bahwa itu terjadi karena adanya perebutan wilayah antar monster. Lu muka sudah macam pantat ah. Di lain sisi, Jinwo yang memiliki firasat buruk pun meminta si Jinho ini untuk berhati-hati karena semua equipment yang dipakainya saat ini pastinya sangat-sangat mahal jika dijual. Shin berpindah ke gedung Guild White Tiger yang baru aja mengalami getaran. Mengira itu adalah gempa, namun salah satu member senior di sana memberitahukan itu adalah guild master mereka yang saat ini tengah berlatih. Guild Masterがトレーニングしてるんだ. Shin kembali ke party Dongsuk yang masih melakukan penyusuran. Setelah cukup lama menyisir setiap goa di sana, akhirnya mereka mendapatkan rezeki nomplok. Tepat di saat mereka yang menemukan sebuah goa yang dipenuhi oleh banyak sekali tambang kristal mana, yang mana jika ditafsirkan, semua kristal mana di sana akan dihargai sebanyak miliaran won. Kyuwon kemudian mengomeli salah satu rekan mereka yang tiba-tiba aja menyinggung soal adiknya si Dongsuk yang pasti akan iri dengannya. Gua yakin banyak dari kalian yang udah tahu siapakah adik dari si Dongsuk ini, cuy. Tapi please stop, gak usah spoiler. Karena gue sendiri masih inget banget sama jalan cerita versi manualnya. Sebelum melakukan panen besar-besaran, Jinwo yang mendengar mereka cuma akan bagi hasilnya bertujuh, dirinya langsung meminta Jinwo untuk memberikan kontrak miliknya tadi. Di mana ternyata si Jinho ini ingin supaya si Dongsuk untuk membagi rata kristal mana yang ada di sana jadi 8 bagian. Karena isi kontrak Jinwo saat ini tidak mencantumkan tentang kristal mana sama sekali. Mendengar ucapan Jinho barusan, Dongsuk pun berjanji akan baginya dengan sangat adil.
Namun sebelum itu, mereka harus menumpas bos dungeon di sana yang tengah tertidur di langit-langit goa terlebih dahulu. Di sinilah titik awal kecurigaan Jinho akan benar-benar terjadi. Karena tepat setelah si Dongsuk dan semua anak buahnya meminta Jinwo dan juga Jinho untuk menunggu di sana, sementara mereka akan mengambil perlengkapan tambang yang tertinggal di mobil. Meski Dongsuk berusaha menutupi kejahatannya dengan senyuman dan juga kata-kata yang sangat manis, namun Jinwo yang tidak bodoh pun langsung memiliki dugaan bahwa syarat untuk masuk ke dungeon rank C itu adalah party berjumlah 8 orang. Dan jika dirinya dan juga Jinho gak dihitung, maka jumlah party Dongsuk adalah 6 orang. Dirinya juga mengingat ucapan Dongsuk yang mengatakan mereka telah terbiasa untuk masuk ke dalam dungeon tanpa seorang healer sama sekali. Yang mana itu bisa diartikan bahwa mereka sering kali masuk ke dalam dungeon rank C dengan anggota party 8 orang. Jinwo pun mempertanyakan kemana perginya orang-orang yang biasa diminta untuk menggenapkan rombongan party mereka itu. Dan benar aja, kecurigaan Jinwo benar-benar terjadi. Di mana dengan sangat brengkes si Dongsuk ini meminta Kyuban untuk menutup pintu masuk goa bos dungeon itu menggunakan sihirnya. Iya, intinya mereka berdua telah dijebak untuk menjadi santapan dari bos dungeon yang baru aja terbangunkan oleh suara ledakan dari sihirnya Kyuban barusan. Melihat hal itu, Jinho pun berusaha menguatkan diri dan meminta Jinwo untuk berlindung di belakangnya. Di tengah-tengah kondisi yang sangat mencekam seperti itu, Jinwo pun sempat kepikiran antara bos dungeon rank C dan hunter rank E sepertinya dasarnya memiliki perbedaan bagai langit dan bumi. Namun dirinya langsung meralat ucapannya sendiri begitu mengingat tentang dungeon 2 lapis sesi patung Pepsodent sebelumnya. Dirinya pun meminta Jinho untuk tidak bergerak dari sana karena dirinya akan menumbangkan bos dungeon itu seorang diri. Dan berakhirlah alur cerita anime solo leveling episode kelima. Semoga nggak disepak, cuma itu harapan gua sih sebenarnya. Sorry banget ya kalau format editing gua agak berubah di episode kelima ini. Gua masih antisipasi biar nggak disepak sama Bapak Yusuf. BTW yang bapaknya punya nama Yusuf coba komen di bawah deh. Tapi gimana guys, glow up-nya si Jinwo? Nih gua yakin para wibu cewek pasti auto jadiin dia husbu. Sedangkan para cowoknya, termasuk gua tentunya ya, pasti ngehalu pengen jadi Jinwo. Dan gua juga yakin banget nih ya, bentar lagi nih para bocil-bocil pasti ganti PP sama status WA mereka, pasti pakai wajahnya Jinwo. Atau bahkan bikin video tentang 3 alasan kenapa gue ditakutin di sekolahan. tuh, pasti bakal ada yang masukin karena gue raja bayangan. Pasti gitu. So, segitu aja video kita kali ini. Kalau ada salah kata silahkan ambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-6 minggu depan. Bye-bye.